Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Mahdatul karami dan muhtaramin. Segenap para asatidzah, para imam ratib, para pengurus DKM Masjid Jami Manarul Amal, para pimpinan di Universitas Mercu Buana, hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami Manarul Amal rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan hadis Nabi riwayat Imam Abi Hurairah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ada masih di hadis yang ke-10 bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang didahulukan dengan mengkonsumsi, memakan makanan yang halal dan minuman yang halal, serta sumber rezeki yang halal. Karena itu menjadi sebab diterimanya permohonan doa dan doa kita. Jadi di siang ini kita lanjutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi riwayat Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Tsumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Rawahu Muslim. Jadi Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu melanjutkan cerita hadisnya. Apa kata Imam Abi Hurairah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakara rajula, Nabi menyebutkan tentang seorang laki-laki yang dimana laki-laki itu kata Nabi yutilu safar, dia menempuh perjalanan jauh, perjalanan panjang, perjalanan yang dia lakukan padahal perjalanan bentuk ketakwaan kepada Allah, seperti kal haji wal jihad wa silaturahim, perjalanan dalam musafir ibadah haji, perjalanan dalam menempuh perjalanan untuk menuju peperangan, perjalanan untuk melakukan hubungan silaturahim. Yang laki-laki itu kata Nabi ada dalam perjalanan yang panjang, ada dalam perjalanan yang jauh, as-asa, sehingga kata Nabi karena perjalanan yang jauh yang dia tempuh menyebabkan kotor pakaiannya, berdebu pakaiannya, aghbara, kusut rambutnya, berdebu pakaiannya, aghbara. Kemudian di saat yang melelahkan, kelihatan perjalanan panjang, pakaiannya kusut, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, wajahnya berdebu, kulitnya berdebu, kelihatan lelah dalam perjalanan. Padahal itu ada di jalanan dalam bentuk ketaatan. Dalam doanya, yamudu yadayhi, dia mengulurkan kedua tangan, itu laki-laki. Kata Nabi yamudu yadayhi ayyarfa'uhuma, dia angkat kedua tangannya ila sama, dia angkat kedua tangannya menengadah ke langit, da'iyan mutadallilan, dalam keadaan munajat kepada Allah, dan dia tunjukkan bahwa dia itu adalah hamba yang hina, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya doanya dia katakan, ya Rabb a'tini kadza, ya Rabb isrif anni kadza. Wahai Allah, wahai Tuhan,
Tuhan berikan saya ini, berikan saya itu. Ya Tuhan, wahai Allah, hindarkan dari saya akan hal-hal yang tidak saya inginkan. Dia munajat kepada Allah. Tapi kata Nabi, yang dia minta itu sesuatu yang memang dia butuh. Yang dia minta dihindarkan dari sesuatu yang memang dia takuti. Tapi kata Nabi itu, wal halu annahu mat'amuhu haram wa masrabuhu haram. Sementara laki-laki itu makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Minuman yang dia minum adalah minuman yang haram. Makanan yang dia makan sumber rezekinya haram. Minuman yang diminum sumber rezekinya haram. Wa malbasuhu haram. Bahkan pakaian yang dia kenakan juga dia ambil dari uang yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Bahkan gizi yang tumbuh dalam tubuhnya itu juga adalah gizi yang haram. Bagaimana itu? Ya gizinya haram, semuanya haram. Ya dia. Dia makan makanan yang bergizi padahal tapi dari makanan yang bergizi tapi haram. Maka kata Nabi itu fa'anna yustajabu lahu, bagaimana bisa doanya diterima Allah? Bagaimana mungkin doanya diterima Allah? Dari pakaian yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, ini menjadi penyebab tertolaknya doa. Masyarul muslimin rahimahumullah, Sayyidina Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau berkata bahwa balaghani anna Musa alaihi salam marra bi rajulin qa'imin yad'u wa yatadarra tawilan wa huwa yad'u ilayhi. Kata Sayyidina Wahab bin Munabbih, telah sampai berita kepada saya bahwa Nabi Musa alaihissalam beliau pernah melewati seorang laki-laki yang sedang berdiri, kemudian dia berdoa, dia tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang panjang, minta ini dan itu kepada Allah. Nabi Musa lihat itu, Allah yang ini. Nabi Musa lihat itu orang yang minta dengan kesungguhan padahal, dan yang dia minta memang sesuatu yang dia butuh, sehingga belum juga dikabulkan. Apa kata Nabi Musa? Faqala Musa, Nabi Musa munajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ya Rabb, amastajabta li abdi. Wahai Allah, kenapa kau tidak terima doanya? Orang itu yang dia minta, dia butuh, yang dia minta, dia perlu. Kenapa kau tidak kabulkan doanya? Tanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'auha Allah taala ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, innahu law baka hatta talipat nafsu wa rafa'a yadahu hatta balagha ananas sama mastajabtu lahu. Wahai Musa, ketahuilah, seandainya itu hambaku, dia nangis sampai rusak badannya, dia mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya sampai nyentuh langit, mastajabtu lahu, aku tidak akan terima doanya. Nabi Musa penasaran, kenapa? Qala ya Rabb, lima dzalika. Wahai Allah, kenapa demikian? Kenapa orang nangis dalam doa berarti dia serius, karena dia butuh, dia angkat tangannya tinggi-tinggi karena memang dia serius, dia khusyuk, ya, kemudian dia juga butuh. Apa kata Allah? Qala li anna fi batnihil haram wa 'ala dhahrihil haram wa fi baitihil haram. Ketahuilah wahai Musa, kenapa aku tidak terima doanya? Karena di perutnya, isi perutnya itu adalah makanan dan minuman yang haram. Wa 'ala dhahrihi haram. Yang ada di badannya, yang ada di pakaiannya itu juga barang haram. Wa fi baitihi haram, bahkan di rumahnya tersimpan harta yang haram. Maka aku tidak terima. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa beliau pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Apa kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas? Qala annahu qala ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani mustajabad da'wah. Wahai Rasulullah, doakan saya agar saya Allah jadikan orang yang mujabud dakwah. Ketika saya berdoa Allah kabulkan, ketika saya munajat Allah ijabah. Jadikan saya itu, mintakan saya kepada Allah. Apa kata Nabi? Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan Nabi, wasiat Nabi, nasihat Nabi kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi? Atib mat amak takun mustajabad dakwah. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, atibat amak, bersihkan makanan, sucikan makanan, takun mujabad dakwah, takun mustajabad dakwah, pasti kau akan menjadi orang-orang yang diterima doanya. Waladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya. Innal abda la yukdifa innal abda la yukdifa luqmatal haram fi jawbi ma yutaqabbalu minhu arba'ina sana. Karena kata Nabi itu, seorang hamba seandainya dia memasukkan satu suapan saja dari makanan haram, satu teguk saja dari minuman haram ke dalam perutnya, mayutaqabbalu minhu arba'ina yauman, itu menyebabkan 40 hari ibadahnya tidak diterima, doanya tidak diterima, munajatnya tidak akan dikabulkan. Kalau satu suapan makanan haram, kalau satu tegukan minuman haram yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, ke dalam perutnya. Ayyuma abdin nabatalah muhu min subdin fannaru awlabi. Kata Nabi, tidak ada seorang hamba manapun nabatalah yang tumbuh dagingnya, dia hidup, dia membesar, dia sampai dewasa, min subdin, yang dia makan dan minum dari minuman yang haram, maka fannaru awlabi, tempat yang paling layak baginya adalah neraka jahanam. Maka ulama-ulama salaf yang mengingatkan kepada kita, apa kata mereka? La tastabti'il ijabah wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi. Jangan kau perlambat diterimanya doa dengan cara menyumbat jalan-jalan diterimanya doa itu bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Maka ada 10 sebab yang menyebabkan hati orang itu mati. Ya, ada 10 hal yang menyebabkan hati menjadi mati. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau diceritakan pernah lewat di sebuah pasar di Basrah. Wajtama'an nasu ilaihi. Orang tahu ini Ibrahim bin Adham adalah seorang yang alim. Orang berkumpul mengerumuni beliau. Faqalu, mereka berkata, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, wahai Sayyidina Ibrahim bin Adham, malan nadatu fala yustajabu lana. Apa yang menyebabkan kami berdoa kepada Allah namun doa kami tidak diterima? Qala, Sayyidina Ibrahim bin Adham katakan, li anna qulubakum matat, karena hati kalian itu mati. Dengan apa? Bi asrati asya, dengan 10 hal. Karena hati kalian yang mati, maka doa kalian boleh jadi tidak diterima. Apa itu yang 10? Kata beliau, yang pertama, arabtumullaha falam tu'addu haqqah. Yang pertama, kalian kenal Allah tapi kalian tidak tunaikan haknya Allah. Yang kedua, kata beliau, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kalian mengaku bahwa kalian cinta kepada Rasulullah sementara kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih. Kalian baca Al-Qur'an, kalian hafalkan Al-Qur'an, kalian hatamkan Al-Qur'an, falam ta'malu bih, tapi kalian tidak lakukan apa yang diperintah oleh Al-Qur'an. Tidak kalian tinggalkan apa yang dilarang oleh Al-Qur'an. Yang keempat, akaltum ni'amillahi walam tu'addu syukrah. Kalian itu makan dan nikmati nikmat-nikmat semua dari Allah, walam tu'addu syukraha, kemudian kalian tidak syukuri nikmat itu, nikmat dari Allah. Yang kelima, qultum inna syaitana aduwwun lakum falam takhalifu. Kalian mengira, kalian katakan setan itu musuh buat kalian, tapi kalian ketinggalin. Ya, kalian ketinggalin setan.
kalian anggap musuh tapi kalian tetap temenin itu setan. Yang keenam kata beliau, qultu minal jannati haqqun wa lam ta'malu biha wa lam ta'malu laha. Kalian katakan bahwa surga itu hak, surga itu benar, tapi walam ta'malu laha, tapi kalau kalian tidak lakukan amalan-amalan yang menuju untuk masuk ke dalam surga. Yang ketujuh, qultum inna nara haqq wa lam tahrabu minha. Kalian katakan bahwa neraka juga ada, tapi kalian tidak hindari dia. Yang kedelapan, innal mauta haqq wa lam tasta'idu lahu. Kalian katakan kematian itu benar, tapi kalian tidak persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Dan yang kesembilan, in tabahtum minan naum fastaqaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kalian bangun tidur sibuk ngurusin aibnya orang, ngurusin jeleknya orang, cari-cari keburukan dan kesalahannya orang. Wa nasibtum uyubakum, sementara kalian lupa kejelekan kalian, keburukan kalian. Dan yang ke-10, dafantum mautakum walam tamtabiru bihim. Kalian menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kalian, namun kalian tidak jadikan pelajaran dengan meninggalnya mereka. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini adalah merupakan Bawaidul Islam, Mabanil Ahkam. Ini adalah tiang-tiangnya agama Islam, ya, tonggak-tonggaknya hukum. Maka dengan demikian sepertinya doa kita boleh jadi tidak diijabah. Tapi saudara, itu keterangan tidak sepenuhnya begitu. Bukan berarti ya kalau kita banyak dosa, kalau kita banyak melakukan kesalahan berarti yakin doa kita tidak diterima. Kalau begitu kita nggak usah doa. Ya, tidak begitu. Ulama-ulama mengatakan tetap kita harus berdoa. Siapapun kita, seperti apapun kita, tetap kita berdoa. Masalah diterima atau tidak, itu haknya Allah. Itu haknya Allah. Karena ada orang yang ibadah, rajin ibadah, tekun, soleh, terkadang ibadahnya, doanya nggak diterima. Nabi Musa katakan, Inna Musa alaihissalam qala, ya Rabb, idza da'a as-sha'im wal musalli wal mujahid, famada tujibu. Wahai Allah, ketika ada orang yang suka puasa dia berdoa, orang yang suka sholat dia berdoa, kemudian orang yang berjihad dia berdoa, famada tujibu. Bagaimana cara yang kau menerima doa mereka? Qala ta'ala, aku labbaik. Kalau ada hambaku yang soleh, dia berdoa, dia memanggil aku, ya Rabb, ya Rabb, kata aku labbaik. Allah sebenarnya begitu kata Nabi ketika kita berdoa, ya Rabb, Allah sambut doa kita karena Allah sudah berjanji. Ya, ud'uni astajib lakum. Itu sebuah kepastian. Mintalah, aku akan jawab panggilanmu. Astajib lakum. Jadi ketika kita bilang ya Rabb, ya Allah, Allahumma, itu Allah katakan labbaik, 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 iya, iya. Nah, aku katakan begitu. Tapi kalau ya Rabb, faidadakal asi. Kalau orang yang tukang maksiat, pendosa, dia berdoa, apa yang engkau jawab wahai Allah ketika dia berdoa? Aku lahu labbaik, labbaik, labbaik. Ketika orang tukang maksiat, aku bilang 3 kali malahan jawabnya. Nabi Musa heran. Qala ya Rabb, ya tujibu bitalbiyah 3 marrat. Wahai Allah, ketika orang tukang maksiat, pendosa berdoa, engkau jawabnya labbaik, labbaik, labbaik. Tapi kalau tukang ibadah, orang soleh, dia berdoa, kamu jawab cuma sekali, labbaik. Kenapa begitu? Qala li annahu tamada ala karmi wa ghairihi wa tamada ghairuhu tamada ala amali. Kalau orang yang soleh itu dia mengandalkan li annahu tamada ala karmi, karena dia orang yang bodoh, orang yang pendosa, dia minta kepada aku itu bukan karena amalnya, tapi karena karuniaku, karena kemurahanku. Sementara orang-orang soleh dia berdoa mengandalkan saya tukang puasa, saya tukang sholat, saya tukang sedekah, nah, maka aku tidak terima. Bahkan kata Nabi, malaikat Jibril alaihissalam itu ya ditugaskan sebagai orang yang memenuhi kebutuhan hamba di muka bumi ini, itu ditugaskan malaikat Jibril. Ketika ada orang mukmin berdoa, fa idza da'al mu'minu qala ta'ala, ya Jibril, ada hambaku yang berdoa, yang mukmin, orang soleh berdoa. Dia berdoa minta aku, panggil aku, ya Rabb, ya Allah, Allahumma, dia panggil aku. Bis hajat abdi, tahan dulu. Kebutuhannya tahan dulu, jangan langsung dikabulin.
Kenapa begitu? Fa inni uhibbu, karena saya suka sama dia, saya cinta sama dia. Wa uhibbu sautah, saya suka mendengar suaranya, saya suka mendengar doanya, saya suka mendengar ratapannya. Maka jangan dikabuli dulu. Saya kepengen dengar suaranya, saya rindu suaranya, saya suka suaranya, saya suka rintihannya. Jangan dikabuli. Kalau yang mukminnya dikabuli dulu. Tapi widada al kafiru wal fajiru awil fajiru, kalau yang berdoa orang kafir, yang berdoa tukang maksiat, yang berdoa orang fajir, apa kata Allah kepada mereka? Jibril, ya Jibril, ikdi hajat abdi, wahai Jibril, kabuli doanya, penuhin kebutuhannya. Kenapa begitu? Pak ini begitu, saya nggak suka sama dia, dan saya nggak suka dengar suaranya. Jangan sampai diminta lagi, kasih. Nah, jadi semuanya mengandung hikmah. Kita hanya menjalankan perintah Allah. Ketika kita berdoa, berarti kita melakukan ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah nyatakan, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku, pasti aku akan berikan. Karena doa itu adalah ibadah. Kalau ibadah, pasti Allah berikan pahala bagi yang melakukannya. Ketika kita berdoa, seandainya pun doa kita belum dikabulkan, kita tetap mendapat pahala karena kita beribadah, menjalankan perintah Allah, minta kepada Allah. Karena kita merasa yakin, kita merasa sadar diri bahwa kita adalah hamba yang fakir, hamba yang hina, yang membutuhkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala doa dan munajat kita. Allah jadikan kita orang-orang yang mujabud dakwah. Allah jadikan kita orang-orang yang suka berdoa, cinta berdoa. Karena doa itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga mudah-mudahan berkat doa yang kita munajatkan, seandainya pun belum dikabulkan, di akhirat kita akan terima berupa pahala, ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa likum nasriha bil hadratin nabil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala min rahmatir maliki yaumiddin. Ya kana wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli muslimin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bil hamal malikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya jawdal jwadin ya mujibal sa'ilin ya rabbal alamin. Wa bi jahi sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.